Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih bersama Ustazah, kita akan belajar tematik tema 1 subtema 1 yaitu tentang hidup rukun di rumah. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menulis lambang bilangan 100 sampai 999 dengan tepat. Adapun tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan nilai tempat pada bilangan 100 sampai 999 dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila di rumah dengan tepat. Masih ingatkah anak-anak cerita tentang Mutiara dan Udin? Iya. Keluarga mereka adalah keluarga yang selalu hidup rukun. Nah, ini Udin adalah siswa kelas 2 SD. Dia belum begitu paham tentang materi bilangan cacah 100 sampai 999. Sehingga dia meminta tolong kepada kakaknya Mutiara untuk mengajarinya. Mutiara mengajari adiknya dengan sabar. Nah, yuk kita belajar bilangan cacah 100 sampai 999 bersama Udin. Siap? Oke, yuk kita mulai. Oke anak-anakku, marilah kita mengenal bilangan 100 sampai 999. Ya, setiap hari kita sering melihat suatu bilangan. Ada bilangan yang dituliskan hingga ratusan. Sekarang kita akan mengenal bilangan 100 sampai 999. Mari kita perhatikan contoh bilangan dan cara membacanya. Ya, di situ ada lambang bilangan 100, maka dibaca 100. Sebelahnya ada lambang bilangan 135, dibaca 135. Bawahnya lagi ada lambang bilangan 500, maka dibaca 500. Begitu juga dengan sebelahnya, lambang bilangan 581, maka dibaca 581. Ada lambang bilangan juga 900, maka dibaca 900. Begitu juga dengan lambang bilangan sebelahnya yaitu 999, maka dibaca 999. Iya, sekarang kita belajar menentukan nilai tempat bilangan. Eko melihat ayah merapikan koleksi bukunya. Ayah memisahkan buku menjadi beberapa kelompok. Ternyata ayah melakukannya sesuai nilai tempat bilangan. Mari kita amati bersama cara ayah mengelompokkannya. Kelompok buku pertama merupakan nilai ratusan. Kelompok buku kedua merupakan nilai puluhan. Kelompok buku ketiga merupakan nilai satuan. Kita dapat menghitung jumlah seluruh bukunya. Nah, dilihat ya, di sebelah kiri ada tumpukan buku. Setiap tumpuk itu 10. Nah, di situ ada 10 kelompok buku yang setiap tumpuknya itu 10 sampai 10 kali, berarti jumlah bukunya adalah 100. Nah, di sebelah tengah itu ada tumpukan buku. Satu tumpukan buku itu ada 10, dan sebelahnya lagi ada 2 buku. Nah, bisa ditulis 100 buah buku sama dengan 1 ratusan. Sedangkan 10 buah buku dapat ditulis 1 puluhan. Dan 2 buah buku ditulis 2 satuan. Nah, jadi jumlah buku ayah adalah 112. Nah, kita juga bisa mempelajari nilai tempat dengan blok Dines. Blok Dines juga dikenal dengan nama kubus satuan. Caranya sama seperti yang dilakukan ayah Eko.
kita kelompokkan blok Dinner sesuai dengan nilai tempatnya. Agar lebih paham, kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ya, di situ ada satu kubus menggambarkan satu satuan. Satu kubus satuan sama dengan satu satuan. 10 kubus satuan dapat kita ganti dengan satu kubus puluhan. 10 kubus satuan sama dengan satu kubus puluhan, sama dengan satu puluhan. Sedangkan 10 kubus puluhan dapat kita ganti dengan satu kubus ratusan. 10 kubus puluhan sama dengan 100 kubus satuan, sama dengan 1 ratusan. Iya, sekarang kita akan belajar menentukan banyak kubus satuan sesuai bilangan. Caranya gimana? Nah, kita perhatikan nilai tempat yang menyusun bilangan tersebut. Lalu setelah itu kita tentukan banyak kubus satuan yang sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat contoh yang ada di bawah tersebut. Di situ tertulis ada lambang bilangan 735. Angka 7 di situ di tempat ratusan, maka nilainya adalah 700. Sedangkan angka 3 di tempat puluhan, maka nilainya adalah 30. Sedangkan angka 5 di tempat satuan, maka nilainya adalah 5. Dapat ditulis 700 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 735. Perhatikan kubus yang ada di bawahnya. Nah, berarti tersusun dari 7 kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan ditambah 5 kubus satuan. Nah, ini adalah contoh bilangan yang lainnya, 748 dan 848. Bisa kita lihat ya. 748 itu tersusun dari 7 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Begitu juga dengan 848. 848 itu tersusun dari 8 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Iya, sekarang kita akan belajar menulis lambang bilangan sesuai namanya. Lambang bilangan dapat kita tulis sesuai namanya. Agar semakin paham, silahkan anak-anak melihat contoh yang ada di bawah tersebut. Nah, misalkan ada nama bilangan 156, maka lambang bilangannya adalah 156, seperti itu. Kemudian ada nama bilangan 291. Nah, maka lambang bilangannya adalah seperti yang ada di sampingnya. Begitu juga dengan seterusnya 388, maka lambang bilangannya adalah ditulis 388. Begitu juga dengan 408, maka ditulis lambang bilangannya 408. Begitu juga dengan 560, maka lambang bilangannya adalah 560. Dan sekarang kita akan belajar menulis nama bilangan, di mana lambang bilangannya sudah ditentukan. Tugas anak-anak adalah menulis nama bilangannya atau membacanya. Nah, perhatikan. Di situ ada lambang bilangan 625. Nah, maka nama bilangannya ditulis 625. Begitu juga dengan lambang bilangan 741. Maka ditulis 741. Begitu juga dengan 811, maka nama bilangannya adalah 811. Begitu juga dengan lambang bilangan di bawahnya 904, maka nama bilangannya adalah 904. Begitu juga dengan lambang bilangan yang terakhir 970, maka nama bilangannya adalah 970. Oh iya anak-anakku, tahukah kamu bahwa yang memiliki lambang itu tidak hanya bilangan saja? Negara kita juga memiliki lambang.
Apa lambang negara Indonesia? Ya, betul sekali. Garuda Pancasila. Burung Garuda yang besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya anak-anakku. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah menjadi dasar dari negara kita. Masih hafalkah anak-anakku bunyi-bunyi sila Pancasila? Ayo coba. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat simbol-simbol silanya? Iya, kita coba. Sila yang pertama, simbolnya apa? Betul sekali, bintang. Simbol sila yang kedua? Iya, 100, rantai. Yang ketiga, top markoto. Betul sekali, pohon beringin. Sila yang keempat, simbolnya apa? Iya, betul, kepala banteng. Yang kelima apa simbolnya? Sila yang kelima? Betul, padi dan kapas. Oh ya anak-anakku, dari sila-sila Pancasila tersebut kita dapat mengamalkannya di rumah. Nah, ini adalah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama di rumah. Pengamalan sila pertama dapat dilakukan dengan beribadah dan berdoa. Nah, yuk kita perhatikan contoh pengamalan dari sila pertama berikut ini. Iya, bisa kita lihat ya anak-anakku, ini adalah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama adalah melaksanakan sholat bagi umat Islam, melaksanakan pemujaan bagi umat Hindu, melaksanakan ibadah sabda bagi umat Katolik, melaksanakan kebaktian bagi umat Kristen, melaksanakan sembahyang bagi umat Buddha, dan melaksanakan sembahyang bagi umat Konghucu. Iya, ini adalah contoh lain dari pengamalan sila pertama di rumah. Nah, yaitu berdoa dulu sebelum belajar dan berdoa dulu sebelum makan. Iya, selanjutnya adalah contoh pengamalan dari sila kedua di rumah. Pengamalan dari sila kedua itu bisa tercermin dari adanya sikap saling menyayangi antar anggota keluarga. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari pengamalan sila kedua di rumah. Yang pertama yaitu menemani adik bermain, selanjutnya menyambut ayah pulang bekerja, berbagi makanan dengan kakak, membantu ibu menyapu, meminjami adik buku, dan menemani kakak berolahraga. Iya, selanjutnya adalah contoh pengamalan dari sila ketiga di rumah. Yang pertama, saling menghormati antar anggota keluarga, dan yang kedua, bermain bersama adik dengan rukun, dan yang ketiga, tidak saling bermusuhan antar anggota keluarga. Adapun contoh pengamalan dari sila keempat di rumah adalah bermusyawarah menentukan tempat piknik bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, tidak saling menuduh dan menyalahkan antar anggota keluarga. Dan yang kedua, bersikap adil ketika membagi tugas di rumah. Demikian anak-anakku materi dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.